karena orang Minang sendiri banyak yang tidak tahu juga adanya nyo kecek atau pusako tinggi dibagi di agen kepedusi bilo lu atau pusako tinggi dibagi atau pusako tinggi itu milik kaum kaum awak suku awak mau misalnya mau Melayu nah atau pusako tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik maliakan kena lain namanya ganggam bau untuk namanya. Jadi nak kecek awak nempunyo. Kalau awak nempunyo dia bisa awak menjual. Tidak bisa. Jadi tidak ada orang tua pusat tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Atau pusako tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci? Laki-laki pergi merantau dahulu. Itu kan banyak membawa sawah itu ke rantau. Dan tinggal di kampung ada pedusi. Nah, tapi dia kau punya tidak. Pedusi dan berkuasa indah. Mamak dan matur. Mamak pedusi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang itu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di mana? Cuma kadang-kadang adik kau ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak na rumah di pangka, kama pulangnya. Jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh, artinya tidak disukai oleh orang itu. Maka dah disukai. Kini kan banyak aja nak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negari itu. Aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya. Aga cek ibunya. Kama, aga calon orang tu tak salah. Alasannya tak jalan. Mungkin pengalaman dulunya tak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang model itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang kalau itu kok bercakapnya bako rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mau orang semua gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari na lain balik-balik dapur aja. Begitu. Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Nah, cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku. Tidak, berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Bertangka cie, berserak sadun. Nah, itu nanti dihindarinya. Nah, kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak adanya melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak adanya melanggar syarak. Perusi kau nama punya indah, nama punya kaum. Cuma perusi mamacinya. Kenapa? Karena mereka dan di kampung, mereka dan di rumah. Kalau tu dan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang gayanya nyangkut ke situ, tidak punya inyo doh. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapa. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi berbeda Minangkabau. Suku itu tidak berkait dengan nasab. Suku itu adalah lembago nan dijago berdasarkan kepada garis keibuan. Garis keibuan itu bukan terkait dengan nasab, tapi untuk koordinasi kesukuan.
Nah suku. Jadi orang Minang tak usah nyabut matrilinear, matriarkat lain. Bari Minangkabau bernasab ke bapak bersuku ke ibu, selesai masalah. Apa dan suku? Suku itu adalah ikatan kekerabatan rahim yang dijaga oleh orang Minang. Barang kau itu nan dipertahankan supaya nyo saling menjaga dahulunya laki-laki meninggalkan kampung. Supaya nyo saling menjaga satu sama lain. Karena yang laki-laki tradisi di Minangkabau dulu merantau, karatau medang di ulu. Buah babungo balung kerantau bujang di ulu, dahulu di rumah paguno balun, kan begitu. Nah, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Nah, ikatan apa? Ikatan rahim itu yang dipertahankan. Jadi itu tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Warisan tidak dibagi, menjadi milik kaum sadonya. Siapa yang mengatur? Mama nanti. Tu sawah nan di lurah, sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu, ianyo hidupnya kini lalapang. Kini itu nandak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar. Sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Siapa mengawasi hari-hari? Mande soko. Mande soko tu dan sabut bundokan doang 5 pe rumah nang gadang tu. Di bundokan doang banyak tugasnya. Tak sekadar berbaju-baju bertikulu, berkeluk tanduk, pakai baju bersibar. Bundokan doang itu pengkader calon pemimpin di kaum. Menjadi penasehat anak kemenakan cucu-cucunya di rumah gadang. Itu karajo bundokan doang tu. Nah, termasuk juga sebagai tampik menitik kunci dek mamak, karena tak mungkin dia bawa ke rumah bininya tu. Nah, nan tua kalau nama megang. Kalau ada tamu datang, lumbuang mana harus dibuka? Mamak apa kan? Kan biasanya di rumah gadang ada lumbuang di mungkoni. Lumbuang banamu masing-masing. Lumbuang setangka lapa tak pernah dibuka kecuali di musim paceklik. Padi nan diletakkan di sini itu sebagai antisipasi keadaan. Ada lumbuang si bayau-bayau, ada si tinjau lawi dan berbagai macam. Bila dibukanya, mama ada marahkan. Ikon tu hari-harian. Makanya mama itu kalau duduknya, maduknya ke mak. Maduknya ke bilik. Untuk tak bilik sini calik dah. Di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampaknya berasuk, tak berasuk dapur kemenakannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Nan awak nan kalau orang nan pulang ke rumah gadang tu, nan menjadi laki ya, suami, di mana duduknya? Membelakang ke biliknya. Jadinya di pintu kamarnya duduk. Itu filosofinya tu mamak makanya maduk. Nan pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu selajang kudo melari itu salitak kuncang melopek itu wilayahnya tak ada wilayah orang Semando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Ke mamak nak berkuasa di situ. Nah, mamak akan mencalik ketika keluar kemenakan orang Semandonya arifnya. Keluarga kemenakannya nan lain dan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah dilurah sianu makai, ikut selama ikut lah membuat akini sawah dek kolah lah iduknya lah lumayan alir ke sianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang, jadi tak ada harta pusaka yang dibagi orang. Nah, bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Dan punah itu ada babalahan, ada orang yang kabuli dan berbagai macam. Indak dan sejangka, ada dan seto, ada dan setampuk dan berbagai macam. Jadi jangan dikatakan bahwa harta pusaka tinggi dibagi. Nah, wanita yang hendak bundokan duang atau mandesoko memaci amanah dari mamak kepala wari. Sampai mengkader pengulu, kini bako tak jalan kaderisasi pengulu. Karena nan mande soko tadi dan tidak bergerak.
Dahulu Bondo Kanduang itu kalau sekian banyak kemenakan di antara pakaian pengulu apa ada apa-apa ada ibu-ibu tungkek di sampingnya badeta, di sampingnya baju, tapi adonan rutin di bawahnya ada pengulu tungkek. Itu indak mudo, indak tua pengulu biasanya tungkek permainan tangannya. Nah, salah satu contoh tanda mengisyaratkan biasanya seorang pengulu kalau mengkader kemenakannya kok banyak gak 10-20 orang sianan patut dijadikan sebagai pelanjutnya sebagai apa biasanya nyobawa pai parale nyobawa pai ba acara. Nah beko kalau ada paralunya tungkek di pacian dek kemenakan itu. Nah itu mande soko Bondo Kanduang di sinan arifnya tuh siana nacok di bawahnya, siana nacok memacik tungkeknya. Maka di situ kecek dalam ikon dan kadernya kau. Nah ketika lah tampak lah babake serupa itu, mulailah Bondo Kanduang mendidik kader dan surang tu. Mulai dari dari cara dalam kehidupan. Piriangnya lah dipalainkan tu. Duduknya lah diperbedakan. Supaya nyo mulai berwibawa di tengah nan lain nan sebaya aja nyo. Akhirnya lah ya do Bondo Kanduang ngarajan serupa itu. Bondo Kanduang ini kan abi dia foto-foto. Nah, kayak di kulit tanduk, kayak baju hitam lah. Tugas itu nanti kerajokan di Bondo Kanduang di kaum. Jadi bukan pemiliknya, tapi sebagai titipan amanah. Nah, makanya Puro aluang bunian. Nyo nama macikan itu. Sianan mau untukkan mamak kepala wari. Itu nak menentukan. Biasanya mamak bertanya ke Bondo Kanduang ke mande soko bako itu so inyo nama doi setiap hari gitu. Jadi kecil jo atau pusako tinggi dibagi because sudah tu dijualnya. Boleh sudah itu. Di malu ada atau pusako tinggi dibagi. Tidak ada dibagi. Dia hanya diuntukkan membuat sanu itu namanya ganggam bauntuk.